udah paham? Karena mulai dari nol. Udah paham? Mulai dari siapa yang mulai Definisi dari satu nol? itu begitu. Dia itu Jadi yang paham? mulai dari nol siapa? jangan satu per nol. Allah, roh itu melayang-layang. Gitu loh. Makanya dunia itu belum ada. Karena Melayang-layang Allah itu definisi, makanya satu. Mulai dari Nah, rohnya nol. melayang-layang di mana, Gus? Udah paham? Melayang-layang di mana roh rohnya? Roh itu melayang-layang dari Allah. Udah Di mana paham? melayang-layangnya? Di mana melayang-layangnya? Coba Di lihat mana? di kejadian. Saya ada datanya. Oh ya silakan Gus dibuka datanya. Gus nih bayi data kalau ngomong teman-teman ini. Kalau teman-teman ini bayi liur semuanya pakai liur. Gus pakai data. Gus silakan Gus. Coba Gus. Udah paham? Udah paham belum? Belum ada datanya, harus ada datanya dulu. Coba panggil presiden, nggak bisa. Nggak bisa presiden Kang Cak. Kamu aja juga nggak bisa, Beni. Makanya pakai otak. Pakai otak masa manggil presiden? Nggak bisa gitu. Gitu maksudnya Gus. Jadi balik lagi Apanya? Gus, balik lagi. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Setuju nggak? Iya, saya bilang kan setuju. Makanya Allah, Ah, Tuhan, Yesus Ya. kan berbeda kan? Salah, bagus, mantap. Sekarang ada gini Yus, saya mau nanya gini ya. Ada 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi, 1 ekor kucing. Ada berapa ekor binatang di situ Gus? 3. Mantap, tepuk tangan dulu buat Agus. Ih, Agus pinter banget, cerdas sekali. Nah sekarang gini Gus, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Nggak tahu. Saya kan bilang, iya saya kan bilang nanya Allah, dulu. Tuhan, Yesus. Iya, saya nanya dulu. Ada Yesus lagi berenang di Sungai Apa sih kayak begini Yordan. Kang Cani nggak tahu apa-apa. Iya. Ya udah wes lah saya pulang. Janganlah. Santai dulu. Saya kan bertanya. Agus kan mau jelaskan. Pakai Iya. otaknya Gus. Kamu belajar sama Ustadz. Kamu belajar sama Ustadzmu itu. Tuhannya kayak apa Tuhanmu? Coba Pak Turiman bisa bantu saya nggak? Tuhannya orang Islam kayak gimana Pak Turiman? Izin Pak Turiman, Agus mau dengerin nih. Ayahanda. Tidak bisa kelihatan, tidak bisa diraba, tidak kelihatan, tidak diraba. Berarti bohong dong. Wah, ada di Bible begitu? itu. Yesus yang mengatakan sendiri kok. Lah berarti bohong lah. Jangan kembali ke ayat saya. Agus jangan Saya yang framing, lebih masa tahu. Yesus dikatakan bohong. Saya itu lebih Agus tahu nih framing. dari Turiman. Gus nggak boleh Gimana framing sih Yesus. Turiman ini? Kualat kamu Gus. Kamu definisi Tuhanmu kembali ke orang punya Alkitab. Itu namanya pencuri. Maksudnya Yesus salah gitu Gus. Apanya salah? Kata Yesus kan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Bisa Itu kan salah. firmannya didengar. Bisa. Salah Yesus ya. Salah Yesus nih. Ya, itu Salah kan. manusianya. Makanya ada tertulis dari Alkitabnya bilang, kamu harus ngaca diri kamu sendiri. Apakah kamu di mana manusia itu? bukan? Di mana itu Gus? Di ayat Apanya? mana itu? Harus ngaca itu di mana? Ada nggak harus ngaca? Ada firmannya di sini. Oh, yang harus ngaca itu di mana Gus? Ngaca itu kalau kita lihat di orang belum mengenal Tuhan, kalau ngaca itu dia melihat langsung pergi. Itu namanya samar-samar. Agus nih memang punya definisi yang luar biasa Bang Beni ya. Di luar jangkauan otak manusia gitu. Apa tadi pergi secara tiba-tiba apa gimana? Pak Turiman nih apa nih? Pak Turiman itu masih jauh lah gitu di atas. Ini kayaknya yang tadi dikatakan Yesus bohong nih apa angkat. Coba. Wah, Agus nih. Agus yang baca dong Bang Beni. Oh iya, Agus coba nih. Gus. Baca Gus silakan Gus. Mau baca yang di mana itu? Yang biru, teks biru. Bukan di mana ayatnya, ambil dari mana kita Tahu para juga. rasul. Yohanes 37. Yohanes berapa itu? Yohanes berapa tuh Bang? Yohanes 5:37. Yohanes pasal 5. 5. Pasal 5 nomor 37. Yohanes 5 pasal Yohanes 5. Oh, Agus belum paham Bibelnya sendiri baru baca.
Kan kita di situ mau cari data, di Oh, saya iya, juga iya. cari data dong. Oh iya benar benar. Oh, baru mau cari dia kan. Baru mau cari Paturiman hafal, Agus baru mau cari. Iya, jangan. Makanya jangan pergi ke sekolah, kamu nyontek, nanti digebukin. Ah, Iya, betul. Dengar Paturiman tuh nih yang kan. suka gebukin orang nyontek. Baca Gus. Yohanes berapa nih? Saya nggak bisa nyontek nih. Lanjut, semangat Gus, Tebalan. semangat Gus, tenang aja. Yohanes berapa? Saya naik mau backup Anda Gus, saya sudah bawa peralatan medis. Oh, Semangat berat Gus. nih Agus pendukungnya berat ini. Bang Semangat, Benny Gus. kelabakan berat pendukung Agus di sini. Ada Paturiman, ada saya, ada Pak Jerry. Semangat Gus. Habis ini lawan Yohanes Bandal berapa? bagus. Yohanes berapa? Yohanes 5 ya? Iya Gus. Iya. Pak Benny ini nggak tahu apa-apa. Agus nih. Tenang Gus. Saya backup Anda, saya sudah Jangan peralatan nyontek medis ya, sudah saya bawa lengkap. jangan nyontek nanti Iya, digebukin nggak sama boleh orang. nyontek Kang Cang. Tapi boleh nanya. Yohanes berapa tadi? Kan sananya kan boleh. Iya, nggak boleh nanya nyontek. Nah, nggak boleh manusia nanya nyontek. Kalau Kang Cang. nyontek Kalau- boleh apa enggak? Kalau nanya Nyontek boleh. apa? Nggak boleh. Aduh, pungut dari Bukan, Gus, mana bacain, sih? Gus. Aduh, ini orang host. Ini gara-gara host ini Sabar, naik Bang Dalbo. pungut dari Bang Dalbo sabar. Kalau itu sebelah nomor 2. Sabar Bang Dalbo. Ah, Kosong makan satu, kosong makan satu. Oke, udah. Kalau datang silaturahim ke rumah Bang Dalbo udah pada hancur sebetulnya itu barang-barang. Sabarlah Bang Dalbo. Itu Bang Dalbo lagi hancur-hancurin piring. Tenang Gus. Saya bantu Anda Gus, saya bantu Anda. Jadi Lagi kalian boleh naik ke hancur-hancurin atas. piring Bang Dalbo dia. Tenang Kang Chan. Saya bantu Agus. Jangan keluar dari gua ya, nanti hancur piring semuanya. Nanti Iya, jadi iya. Tuhan. Tenang. Nah, berikan kesempatan kepada Agus dulu. Iya, Ayo, Gus, kesempatan semangat aku. Gus. Semangat Gus. Saya backup Anda, saya sudah bawa peralatan medis lengkap. Tenang Gus. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu dengerin dulu. Iya, oke. Siap Gus, siap. Dengerin dulu. Dengerin dulu Pak Jerry. Bang Turiman, Bang Kancan, saya, Bunda Pera disuruh dengerin semua. Apa Pak Jerry nih ya? Bawa ambulan lah dulu. Apa alat medis segala. Mana Gus? Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bener Pak Turiman ternyata. Itu merujuk ke siapa? Saya tanya dulu. Tunjuk ke siapa? Kepada siapa Pak Turiman? Pak Turiman yang harus tanggung jawab nih. Pak Turiman. Terima, siapa tuh? tanggung jawab, jangan diam. Tanggung jawab Pak Turiman ya. Pak Turiman. Bahaya nih terima nih. Baik. Jangan tur terus, jangan pergi. Mau turiman di mana nih? Prof, masih monitor Prof. Ini nggak jadi nih, disnatalisnya nggak jadi kalau begini. Ini yang harus ditanya Bang Jeru nih Agus. Pak Jeru merujuk kemana ini? Tolong jelaskan. Tur dulu, tur. Bang Jeru ini? Jangan Tanggung tur terus. Tanggung jawab, pergi. tanggung jawab Bang Jero, tanggung jawab. Tanggung jawab, Bang Siapa Jero. yang masuk? Nggak. Gue nggak mau sih? ditanya, nggak mau ditanya. Gue backup Agus kok ke atas. Ayo Gus, semangat Gus. Bukan. Jer dulu. Nggak bisa jawab Pak Turiman tuh Gus. Coba menurut Agus siapa dia Gus? Merujuk kepada siapa? Itu merujuk ke siapa? Nah itu yang ditanyakan. Kan Agus yang tahu. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Suaranya pun tidak bisa didengar. Siapa ya itu ya? Iya, siapa? Orang ganggu Hantu. tunarungu sama tunanetra itu. Hah? Ya yang Hantu, Gus. nggak bisa ngedenger kan? Tunarungu bener. Tunanetra. Iya. Coba Gus. Merujuk kepada siapa tadi Gus? Agus bingung ya? Lagi bingung ya Agus ya? Merujuk ke siapa? Orang lagi tunggu di situ jawab kok. Hantu. Bener nggak?
Salah. Salah. Mana ada hantu bisa dilihat? Hantu. Kang Chan juga bukan hantu. Apa Gus yang benar Gus? Angin aja kamu nggak lihat. Gimana Oh, iya, caramu benar. ini? Ih, pinter banget Agus ya, angin aja. Tapi iya benar-benar. Terus Tapi lu juga ada, pada angin itu tapi artinya. ada ya. Gus bisa Gus. Kalau gua masuk angin dikerokin warnanya merah bisa kelihatan. Kalau nggak kerok, kamu lihat. Ya tapi kan dikerok Gus. Kenapa kamu kerok? Ya supaya Kan kelihatan. kamu sakit. Supaya Apa? kelihatan. Supaya Ya kan kelihatan sakit angin kamu. itu. Kan sakit Iya. kamu. Ya kenapa dikerok supaya kelihatan anginnya jadi warna merah? Lah, kamu kan sakit, jawab itu aja, nggak usah biar kelihatan. Oh, Jawab oke, itu oke, aja. oke, oke. Kamu Iya, Siap, mau siap, itu. Bang siap. Jeru ini kenapa Siap, Gus. otaknya lurus? Ah, Bang Jerunya ada aja. Kenapa waras? Siap lanjut Gus. Bengkok, harus bengkok Bang Jero. Pak, Jadi siapa Gus di situ, Gus? kemana-mana nih. Gus, yang menurut Terus, Yesus apa itu lagi? siapa? Gus, yang menurut Yesus suaranya tidak bisa didengar. Ayat Apa itu? ini dulu. Iya, ayat itu. Memang ayat itu saya tanyakan. Itu siapa, Gus? Merujuk pada siapa? Apanya? Ya, itu saya pertanyaan saya kan menurut saya hantu. Kata Gus salah. Nah, lalu yang benarnya merujuk pada siapa itu? Rupanya tidak Kamu bisa jawab dilihat. sendiri lah ayat punyamu ini. Nggak berarti hantu. Ayat punya mu ini Bible Agus tuh. Terus kenapa kamu apa namanya tunjukin Bibelku? Kamu harus mengerti juga dong. Iya, kasih mengerti kami. Coba ajarin kami. Apa, Kan coba kami kan ajarin, Gus? tanya. Ajarin, Kan kami Gus. tanya. Merujuk kepada siapa tadi kata Kang Chan tuh? Tanggung jawab Kang Chan. Saya mau khotbah nih nanti. Saya mau khotbah nih. Hah? Saya mau khotbah nih kalau nggak jawab. Oh ya, merujuk pada Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Kok bisa Bapaknya. Tuhannya Yesus? Bapaknya. Salah. Oh, saya jawab disalahkan. Jadi yang bener yang mana ini sebenarnya? Yang bener Kang Chan yang mana, bingung Gus? juga saya ini atuh. Tanggung jawab lah. Tuhannya Yesus, jawaban saya, Gus. Orang udah terangkan. Terus kamu nggak isi soalnya? Apa gimana ini? Mana kau Masa isi, terangkan ya? dari tadi kagak ada terangkan apa? Ini loh, Bapak mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang kamu, tentang aku. Oh, iya, Kamu benar. tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oh, berarti Bapak Gus, Bapaknya Yesus. Dia Bapaknya Yesus, siapa? Gus. Siapa? Bapaknya Yesus. Siapa? Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, Gus. Astaga, salah. Lah lagi. Salah lagi. Coba dah Maknya tanya Bang Yesus. Coba tanya Bang Jero. Coba ini merujuk kepada siapa Bang ini? Jeru ini nggak tanggung jawab banget. Iya, Bang Jero. Tanya Bang Jeru Tanggung coba, jawab. Gus. Bang Jeru nggak tanggung jawab banget ah. Jadi kepada siapa nih? Vera Bapak dulu yang- dari tadi lihatnya Aduh, Vera dulu. dulu mana? Vera Dari tadi orang nih, ngomong, dia nulis, juga ngomong. Sekarang nulis. dia, Salah ya nggak udah, Gus? kamu tinggal Salah aja. nggak Gus Ya. kalau merujuk ke Bapak Gus? Apa? Merujuk ke Bapak salah nggak? Salah. Salah. Ah, Bang Jeru, Lagi. Bang Jeru nih nggak tahu apa-apa. Vera nulis terus. Ah. Salah nih. Jadi merujuk Salah kepada siapa gitu. itu, Gus? Serba salah ya. Nih Agus mau nerangin nih. Udah diam dulu semuanya. Gus silakan Gus, terangkan Gus. Merujuk kepada siapa itu? Merujuk ke siapa? Iya. Itu pertanyaan saya, Gus. Tadi kan kamu bilang, ya kan? Kamu bilang Ya. 1 tambah 1 tambah Ini 1 dulu, benar. Tunggu dulu kenapa Kang Chan? Oh, iya, benar. maaf, Saya maaf, bilang Allah Tuhan Yesus. Tuhan. Allah Tuhan Yesus. Terus? Nah, terus ayat ini Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Udah? Yesus lagi cerita siapa? Ini itu? ayat ini merujuk ke siapa? Nah, Bapak. itu pertanyaan saya. Bapak. Malah nanya Bapaknya. balik. Bapaknya Yesus, bapaknya Agus, bapaknya semua Oten. Salah. Salah lagi.
Tapi ini kok di Jadi yang benar apa? Yang di benernya sini gimana? Yesus ngomongnya kayak gitu, Gus. Itu kalimat itu namanya panggilan, Panggilan. panggil gitu loh. Panggil. Terus Makanya kalau kalimat ini, Bapa mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Merujuk kepada siapa Itu merujuk ke siapa? Ya itu yang ditanyakan, yang harus Agus jawab. Kalau kami yang jawab Ini nanti. Bapak yang mengutus aku, ya kan? Ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu merujuk kepada siapa? Rupanya. Saya Rupanya. rupa kamu, Kang Chan ini kan saya nggak lihat. Saya tahu Kang Chan ini namanya, makanya disebut Bapak. Terus kalimat ini merujuk ke siapa? Kepada bapaknya. Salah. Astagfirullahaladzim. Lalu kepada siapa? Yang benar kepada siapa, Gus? Saya bilang, Kang Chan tadi bilang 1 tambah 1 tambah 1. Saya jawab nih. Allah, Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus. Udah paham? Terus ayat ini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak kamu lihat. Oh, benar saya tahu, benar. Udah Iya. Apa, Paham, coba? Gus. Jadi itu merujuk kepada Yesus. Salah. Oh, salah lagi. Emang Agus pernah lihat Yesus? Salah. Saya udah tahu Yesus itu. Emang pernah lihat rupanya Yesus? Nah, namanya jelas. Bukan Udah namanya, paham? rupanya Yesus. Sudah pernah lihat? Ya makanya ayat ini siapa? Ya Yesus. Kan Agus nggak pernah lihat Namanya Yesus. siapa? Yesus. Rupa Kang Chan ini saya nggak tahu jelas. Tapi namanya itu saya tahu jelas, Kang Chan. Namanya iya. Ini kan rupa dan suara. Suara pastilah nggak pernah dengar suara Kalimat Yesus. ini membingungkan orang. Rupanya Memang. itu siapa? Nah, Yesus. Rupa saya ini siapa? Kamu tahu jelas apa nggak? Nggak tahu jelas Lupa, kan? Gus. Enggak jelas. Maksudnya manusia Iya, gitu. makanya firman ini merujuk ke siapa? Firman ini merujuk kepada Yesus. Salah. Karena kan Yesus tidak bisa dilihat suara Saya kasih paham tidak kamu dulu. melihat rupanya. Tadi kan Kang Chan bilang 1 tambah 1 tambah 1 3, benar? Ya. Pusing lah. Allah, Tuhan Yesus. Kang Chan, Tiga perbedaan, tanggung jawab ya Kang Chan. Piring saya udah habis. Tuhan Yesus. Terus. Nah, terus tadi ayat itu bilang apa? Bapak tidak Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa dengar. Paturiman nih gara-gara Paturiman. rupanya pun tidak kamu lihat. Itu kalimat itu merujuk ke siapa? Yesus, kan nggak pernah ada yang melihat Yesus. Salah. Lah, Salah mulu kalau kami jawab sendiri aja dah kau Gus. Salah mulu dari tadi kami nih. Gus, kalau Yesus itu pergi kemana, Gus? Ke Bapa apa bukan, Gus? Ke Bapak. Bapak itu merujuk ke siapa? Bapaknya siapa? Nggak tahu di situ. oh Bapak itu Makanya kepada kalimat Allah. ini kamu Allah, apa enggak? Allah. Iya benar Allah. Jawab. Benar Allah. Allah. Benar. Nah, ini dia hostnya. Host, gimana piringnya udah habis apa belum? Bapak itu merujuk, Yesus merujuk kepada siapa? Bapak itu merujuk kepada siapa? Tunggu Bapak itu saya adalah terangkan Paulus. dulu, Cong. Ocong. Dalbo jawab, Dalbo Kang Chan jawab benar Allah.
Alah, wih mantep. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Chan, Gus. Iya. Baru bener dari tadi salah mulu kami. Iya, makanya jawab harus pikir. Makan saya tadi Iya, bilang, bener. Kang Chan, 1 tambah 1 tambah 1. Saya bilang, Allah Satu. Yesus, Allah Tuhan Yesus. Udah paham? Iya. Berarti Gus dirubah jawabannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, betul nggak Gus? Apanya? Siapa yang bilang begitu? Kang Chan, jangan jangan kemana-mana dulu. Salah Nanti lagi Kang kalah, Chan. nanti salah. Nanti kamu lupa jawaban kamu Iya, sendiri. Ya udah, Kamu 1 nggak tambah dengar 1 orang tambah nanti. 1 sama dengan 3. Bener ya? Apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Benar. 1 Yesus, 1 Roh Kudus, 1 Bapa, jadi berapa Gus? Kalau kalimat itu nggak bisa jadi ditambah, nggak bisa. Lalu diapain? Udah paham belum? Belum, diapain? Kita merenungkan firman ini supaya jadi satu. Ah, direnungkan pokoknya jadi 1 aja Bang Benny. Iya, Gitu. makanya perjanjian Jadi lama, satu aja pokoknya. perjanjian lama, perjanjian baru kan jadi satu kitab. Benar? Benar apa enggak saya ngomong ini? Benar? Nggak tahu. Terus kamu nggak tahu always? Gak tahu always. Hah? Benny nih nggak tahu terus. Udah paham? Udah paham? Udah paham. Udah paham. Masalahnya saya nggak tahu dia ngomong apaan. Udah paham. Ya udahlah, kalau nggak ngerti ya saya turun aja deh. Jangan, Cuma- jangan udah turun lu, udah bosan juga Gus kayaknya. Jangan Gus. Coba kasih tahu Ustadz siapa di Indonesia ini, biar saya ajarin juga. Oke? Nah ini ada nih Ustadz Dalbo nih, Ustadz Dalbo. Ustadz Dalbo ini ajarin Gus. Bosnya ajarin bosnya. Iya. Mampus kawan. Ajarin dulu Gus. 17 Matius Gus. Matius. Jangan dong Gus. Silakan Ustadz. Saya mau ajarin siapapun supaya kata-kata ini jadi satu. Misalkan nih, Alkitab ini perjanjian lama sama perjanjian baru jadi satu, benar? Benar. Benar. Oke. Terus saya mau lanjut. Lanjut. Kenapa Tuhan? Kan Kang Chan kan udah jawab Allah, benar. Kenapa Tuhan? Lapar. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan lapar? Itu. Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa lihat. Berarti jangan berarti dulu bos. Saya mau buka pikiranmu biar kamu jangan kemana-mana kamu ini tampanan sama saya. Tuh, Bang Dalbo katanya Tuhan nggak bisa dilihat. Yesus Oh, berarti nggak bisa dilihat. Tuhan nggak bisa iya. dilihat. Iya, Sama makanya Yesus. saya tanya. Makanya saya juga nggak bisa. tanya. Yesus Makanya berarti saya bukan tanya. Tuhan. Di agama ini ada berapa macam? Ya, macam-macam lah. Di Indonesia ini berapa macam agama? Ada 6. Ada. Terus negara kita itu kenapa ada Pancasila? Tuhan Yes. yang Maha Esa. Kamu nggak selain Tuhan, tiada alat selain Tuhan kan? Iya, betul. Kamu begitu, ya kan? Benar? Betul. Tuhan Oke. Maha Esa. Kok bukan Benar? Maha Tiga ya? Tuhan yang Maha Esa. Benar? Terus Betul. Benar apa enggak? Benar. Kenapa pemerintah ambil Tuhan? Kenapa? Ayo. Karena itulah yang Maha Esa. satu Gus, satu. Iya satu. Makanya agama kami itu Firman berkata bilang apa? Firman berkata Engkau bilang harus apa? menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia Bukan. saja engkau berbakti. Oh, bukan. Benar, itu firman benar. Berkat Itu rahmat kalimat itu Oh, Itu yang Dalbo yang benar nih. Atas berkat rahmat Allah didorong dengan itu salah sih. Itu salah. Tapi kamu ambil ayat itu salah.
Terus Rahmat belum ya? Allah didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan bebas gitu loh. Oh iya iya. ngomong apa terima dari tadi orang nanya nggak muter-muter terus diam. Terus orang ngomong dia juga ngomong. Lari kancan. Lari kancan itu lari. Kancannya lari. Ayo Gus, lanjut. Lagus. Kang Chan piringnya udah habis dia masalahnya. Mampus kau kancan. Habis dia. Ayo Gus. Gimana Gus? Ya, kenapa Tuhan? Iya benar. Tuhan yang Maha Esa. Tidak bisa dilihat ya Gus. Tuhan yang Maha Esa. Terus Kamu lagi ngapain, Gus? Apanya saya cuman ngomong doang ngapain? Ini ada yang ini. Oh itu kipas angin. Oh, kamu pakai baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Mana Dalbo? Kang Chan. Lari dia. Jangan turun nih. Hancur. Siapa yang turun lagi nih? Kang Turiman tuh. Wah. Udah, aku gak nurunin, aku di atas satu. Kang Chan siap? Kau turun Kang Chan. Oh, Ya oke. Kang Chan. Ya. Apalagi? Oh, Bang Jerusalem. Sekarang Tuhan itu nggak bisa lihat, nggak bisa, lihat. Mat. Tuhan nggak bisa lihat Gus. nggak bisa pegang. Ya kan? Bener apa enggak? Tuhan Nggak bisa mati, Tuhan Nggak bisa tidak nggak bisa mati. nangis, Tuhan tidak bisa dipegang. Tuhan tidak bisa diraba. Gitu ya Gus? iya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, karena Yesus nangis. Tuhan mati. Salah Dalbo. Oh salah. Lagi Dalbo. Tuhan tidak bisa jadi terdakwa di sidang. Terima. Oh salah saya ya. Tadi Agus mengatakan Tuhan nggak bisa Ini kan saya udah nangis. ngomong. Tuhan, coba Tuhan. Tuhanmu mana? Kan nggak bisa itu kan? Iya. Tuhan nggak bisa Salah nangis, lagi nggak kita bisa ini, mati salah katanya. Saya ulang ya perkataan Agus. Enggak, Tuhan nggak bisa. kamu nggak paham. Tuhan nggak bisa Nggak paham nangis. semua. Kamu nggak yang paham paham. itu Kang Chan, yang paham itu Kang Chan. Kancang aja yang paham. Ya, tadi Agus bilang Makanya Tuhan. kamu nggak paham karena tadi Kang Chan itu 1 tambah 1 benar. Iya, Terus kamu nih. apa kali? Kamu kalau ngomong sama saya itu Coba diulangin, tanya Gus, apa? Gus. Gus, Tanya ulangin apa? lagi, Gus. Biar kamu Tuhan- sendiri paham. Gus. Kang Chan yang paham sendiri. Iya, Tuhan bilang tadi, Agus bilang kan Tuhan nggak bisa nangis. Ya, nggak ini bisa ambil dari mati. kalimat saya, kamu ini. Iya, kan Kamu Agus harus yang ngomong. dasarmu dulu. Kan Agus yang ngomong. Bukan dasarmu dulu, baru kita ngomong. Apa Kak? Pertanyaan kamu apa? Biar saya nanti saya sama kamu aja. Oke, tadi Agus bilang Tuhan Ya, nggak bisa jangan nangis. ambil kalimat saya. Ya jelasin maksudnya. Saya sama saya, kamu sama kamu gitu ya Gus. Iya, Tadi kan bilang 1 tambah Agus 1 ngomong gitu. tambah 1. Agus bilang tadi Tuhan nggak bisa nangis, Saya nggak bisa jangan ambil mati. kalimat saya. Kamu Saya- sendiri Jangan tanya diambil apa, kalimat saya mau Agus. jelasin. Begini aja Gus. Agus sudah berapa lama keluar dari sumber waras? Apanya? Saya hanya nanya. Omongannya sendiri dibantah. Apanya sih? Kang Sudah Chan itu berapa kalimatnya lama meninggalkan 1 sumber tambah waras? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Terus kamu dasarmu mana? 1 tambah 1 tambah 1 1 lah. Jadi 1, benar. Saya mau Iya terakhir 1 nih. 1.
Iya. Saya mau Nggak terangkan harus. satu. Iya, terangkan. Nanti kami gelapkan lagi. Isi satu itu dari mana? Ya kan bingung Dari kan? ini, Dari apa? dari itu. Dari itu ini nggak tanggung jawab ya wes. Kan kamu yang ngomong satu itu isinya dari mana? Iya, dari itu isi tahu. Dari itu. Katanya mau terangkan tapi nanya gimana? Satu dari Kamu pegang saya kalimat tahu, satu Gus. itu. Saya tahu. Supaya otakmu itu saya akan Saya- buka. Tahu satu dari mana saya tahu. Setengah Iya. tambah setengah. Setengah Tambah setengah. tambah setengah. Setengah itu dari mana? Ya, setengah dari tambah setengah. Jadi satu. Setengah Nggak usah itu satu. dari mana? Setengah itu dari seperempat tambah seperempat. Salah. Salah. Sekolah di mana, Gus? Setengah itu dari mana? Seperempat tambah Kok bisa seperempat. kamu menyebut satu? Kok bisa menyebut satu? Setengah itu dari mana? Setengah dari seperempat. Dari Apa? seperempat tambah seperempat. Salah. Ya udah, baca matematika aja lo nggak terus. Setengah Matematika. itu kamu ambil dari satunya supaya setengah tambah setengah jadi satu. Iya Udah paham? tadi. Tadi makanya kenapa saya bilang satu itu dari mana? Terus kamu bilang setengah tambah setengah. Terus Jadi setengah satu. itu dari mana? Dari satu lah. Kamu Gini, nggak paham. gini. Oh, Coba. Edan. Gus. Orang nanya kok. Gus. Goblok Satu. deh. Gus. Belajar tek, Gus. belajar tek. Ini Satu sadar kau tambah pakai satu tambah mikir. satu berapa, Gus? Satu tambah satu berapa? Satu. Tambah satu berapa? Satu tambah satu. Hmm. 3. 3. Ya. Putra Allah Roh Kudus ada berapa? Putra Allah. Roh Kudus ada berapa? Putra Allah Roh Kudus. Ya. Putra itu siapa? Anak Bapak? Hah? Anak Bapak? Apanya Allah Bapa? Anak Bapak? Siapa? Saya Anaknya ngomong Bapak. sama manusia ini namanya Dalbo. Benar? Iya benar. Pintar ini orang pintar. Putra ini siapa? Saya nggak tahu. Ya udah nggak usah ngomong. Aduh. Dia memang sengaja mau bikin bingung orang. Apanya nggak sengaja saya? Ngapain sengaja? Ngapain sengaja? Bukan sengaja, dia emang dongol itu. Apanya Allah. Kamu ini loh, saya kasih paham kamu. Diri kamu nih. Ya. Bukan diri Apapun kamu. kamu yakinkan diri kamu nih. Kamu yakinkan diri kamu nih. Yakin. Apapun kamu keluar dari rumahmu, Hah? kembali diri kamu nih, ya kan? Iya, Diri iya, kamu, iya, benar? Ya. Apapun diri kamu keluar dari rumahmu itu Oh. kemana saja, kamu bisa kembali ke rumahmu nggak? Bisa lah. Enggak. Bisa, iya. Kenapa? Karena saya lapar. Astaga. Iya. Kalau kita di luar ya, lagi lapar pasti pulang lah. Kalau Pulang lapar, makan. kau makan di jalan boleh kan? Benar? Enggak ada. Ada duit. Kalau Di, nggak di, bawa di duit jalan raya gimana? boleh, benar? Benar apa enggak? Boleh, tapi nggak ada duit. Iya kan? Balik Iya. makan dulu.
Habis makan keluar lagi. Iya makanya tanggung jawab diri kamu. Gak ada uang ya tanggung jawab diri kamu. Iya makanya kita pulang. Iya makanya kamu pulang. Kenapa kamu pulang? Lapar. Astaga, nih orang gak tahu apa-apa ini. Ini gimana nih Agus? Orang lapar dilarang pulang. Kenapa kamu hidup? Kenapa kamu hidup? Pasti kamu mati kan? Ulangi Gus. Kenapa kamu hidup? Kenapa hostnya hidup? Karena hostnya lapar lalu pulang makanya hidup. Makan dia. Astaga. Ditelepon sama Bombong. Oh, jangan bikin bego lo orang lu. Lu nya udah bego. Gus. Belum minum obat dia nih pagi. Bang Jeru dari mana tadi? Kental kayaknya. Saya juga nggak tahu. Orang lapar dilarang pulang. Ini kawan saya. Nggak tahu kepental, nggak tahu ketarik janda ini kaki bawah saya. Waduh. Ada yang narik di bawah janda kayaknya kaki saya. Kepental ya. Nah, Gus, saya datang lagi Gus, backup Anda Gus. Tenang Gus. Ini dia lagi nelpon dia. Lagi Oh, ada. lagi nyemplung. Ini Pak Rudi Leon. Selamat siang. Selamat siang, Kristen Pak. Kristen. Mungkin Ini aja dah. Agus pergi dulu dah Gus. enggak apa-apa di situ dia, enggak apa-apa. Udah Gus, udah sembuh. Mungkin ada yang ingin mau disampaikan Pak dari apa yang dijabarkan nih Pak Agus ini luar biasa ini. Saya coba menanggapi maksudnya yang dimaksud Pak Agus ya, karena saya Ya, kira Pak silakan. Agus bukan. Mungkin penjelasannya berbeda tapi intinya sama. Sebenarnya Tritunggal itu kan ajarannya Kristen, itu kan tiga Allah, tiga pribadi yang menyatu. Nah, sekarang Bapak kayak tadi contoh pertanyaannya, apa bisa tiga menjadi satu ya kan? Sekarang contoh paling gampang itu coba Bapak bikin sebuah video, terus kirim WA ke orang. Atau contoh gampang Ahok itu divideokan, dibuat video, ketika dipanggil dalam kepolisian itu kan videonya ditampilkan dan Ahoknya juga dipanggil klarifikasi. Oh, Berarti Ahok dengan video itu menyatu. Oh, Ahok dengan video itu menyatu. Wah, betul-betul ini Bapak ini cerdas juga ternyata ini. 11-12 ternyata ilmunya dengan Pak Agus. Jangan-jangan ini satu angkatannya, Pak. Jadi yang Tuhan Tunggu dulu, jangan. video yang Tuhan Orang terakhir kamu jangan begitu terangkan. Jangan begitulah. ini yang Tuhan videonya pakai Sama pendapatannya Pak Agus sama. Makanya saya katakan ini jangan-jangan satu angkatannya. Jadi Anda mau paksakan sesuatu yang bisa menyatu dipisahkan atau Yang bagaimana? pernah tambah bingung, mengatakan Kalau itu, Anda Pak. bingung, berarti Anda perlu dijelaskan, bukan Anda Gitu. mengklarifikasi versi Ini, Anda. Pak, saya mau tanya. Bukan, tunggu dulu Bang. Kok bukan? Anda Jangan bingung. terlalu serius, tunggu dulu. Saya tidak memaksakan Pak, saya hanya mengatakan Oke. ilmu Pak Rudi ini dengan Pak Agus ini 11-12. tadi saya Jangan-jangan ini bilang satu kita- angkatan. Kan tadi saya bilang bahwa saya juga sedikit menambahkan yang pengertiannya hampir mungkin sama, tapi tujuannya sama, yaitu Tritunggal Allah. Oh iya ya, kalau begitu kan enak. Saya nggak menolak Pak. Cuma Oke, saya oke. katakan ini satu Tunggu, angkatan. Makanya kalau Rudi ini ngomong, kamu dengerin dulu lah, gitu loh. Tapi kamu tadi Pak, Supaya masa kita kalimat lapar itu dilarang tepat pulang. sama Pak Gimana Rudi sih kamu? ini. Begitu padahal Bo.
Kan kamu diskusi iya, sama iya. dia kan? Benar? Iya, tapi Ini gimana tadi ya? baru naik mau ganti judul Agus diganti judulnya Iya jadi kan, Ahok. kan saya sama dia kan beda. Sebenarnya Saya sama walaupun dia kita beda. Kamu kenapa sama walaupun beda ini beda apa enggak kan beda. Tapi hakikatnya satu agama benar. benar. Satu Jadi agama, gini, iya. itu hebatnya Ini loh, orang ini orang. hebatnya orang Kristen. Karena walaupun kita tidak bisa secara kita punya pandangan yang berbeda-beda atau menggambarkan contoh Tritunggal, tapi kita mengerti. Itu kehebatannya kita. Walaupun Pak Agus punya versi beda, tapi dia mengerti arti makna Tritunggal. Saya pun punya versi yang berbeda, tapi kita mengerti contoh yang sama bisa menggambarkan Tritunggal itu. Oh iya iya iya. Coba Jadi silakan. boleh saya tanya nggak? Silakan. Jadi yang Tuhan yang videonya apa Ahoknya? Sekarang saya tanya Bapak, ketika ntar Pak, Bapak kan tanya gitu toh? Saya tanya, yang kan masuk Anda penjara, ilustrasikan iya, kan saya, Ahok saya, sama saya, videonya. oke, Saya tanya yang Tuhannya, yang videonya apa yang Ahoknya gitu. oke, saya tanya ke Bapak, sama ya, jawabannya akan ada sini. Ketika Ahok itu videonya yang ditangkap atau Ahok? Yang masalah pertama videonya atau Ahoknya? Yang sampai yang viral. Gus jawab tuh Gus, siapa yang ditangkap Gus? Begini loh, supaya kamu pahami itu dulu. Iya, Pak. jawab dulu. Balik itu Jawab yang begitu dikasih. maksud Rudy itu begitu. Kamu orang nanya juga, kamu nggak jawab. Terus kapan kamu pahamnya? Nanti saya marah loh nanti. Gus. Udah Itu paham ditanya belum yang saya ngomong ditangkap ini? Agus apa videonya? Orang nanya kamu jawab gitu loh. Iya, jangan kayak Terus Agus kamu tadi. jawab lah Rudy ini. Kamu jawab Rudy ini dulu. Orang nanya kok. Iya, jangan kayak Agus tadi. Agus tadi kan ditanya, dia malah balik nanya. Jangan kayak Agus tadi, nggak ada otak nih, dongok dia. Lanjut. Jadi Kamu intinya, paham gitu. jadi dari Maksud saya tuh contoh, supaya kamu paham. dari contoh bahwa video dengan Ahok sebagai manusianya itu sampai di kepolisian pun diperiksa, itu yang tertangkap mereka adalah satu. Jadi videonya juga di penjara, Pak. Kan video kan satu. Jadi Ini orang. Iya. Video itu kamu nanya video itu bisa dipenjara nggak bisa karena Ya kan- video kan tangkapnya satu. orangnya. Kan Nah, satu. pokoknya kamu nanya Jadi- itu salah. jadi Videonya Satu, Pak. juga. jadi kamu nggak paham. Jadi kamu nggak paham cara pengadilan Bukan itu. tidak paham. Kan begini tadi Bapak mengatakan contoh video Ahok itu disidik ya, diserahkan ke polisi yang ditangkap Ahok. Jadi karena Anda mengatakan video ini adalah satu dengan Ahok, pertanyaan saya apakah video ini di penjara juga? Itu Nah, berarti kan Anda nggak paham bahwa yang dipanggil di pengadilan itu untuk Kamu menyatukan ini Ben itu. Pak Agus nggak paham kau Agus. Kok Pak Agus tidak, saya membantu Pak Agus di sini. Saya bertujuan untuk Oh bantu Pak Agus ternyata. Bilang dong. bahwa di situ Saya udah terangkan. Saya sama dia itu beda. Beda. Oh, beda. Tapi Beda. satu, Oh, beda. tapi satu agama Rudinya Kristen yang namanya. nyama-nyamain. Udah paham belum? Udah paham belum? Udah. Nah, terus ya berarti, udah. Pak Rudi. Apa bedanya Makanya Pak? kamu dengar Ada Pak apa Rudi bedanya? dulu. Bedanya apa Bang Agus? Pak Rudi. Bedanya kalimat sama kalimat saya. Udah tahu, udah Oh paham. beda kalimat. Nah, ya udah. Jadi kesaksiannya beda-beda ya? Makanya Itu contoh. kamar ini Oh di pos contoh. ini Bilang dong kan Pak kita kan kalau itu contoh. jadi satu di room ini, dalbo ini gitu loh. Makanya banyak manusia masing-masing gitu loh. Udah paham? Kalau nggak Sedikit, paham lagi juga nggak sedikit, usah lagi buka sedikit. room ya. Kalau nggak paham, kamu nggak usah buka room nih. Masih setengah, coba. Masih jelaskan. setengah. Gimana sih ini bangun di ini? Ya udah, yang setengahnya Baru kamu setengah. menyampaikan ke ustadzmu atau ke Tuhanmu, itu aja. Udah. Kok gitu sih bagus ini Apa sih? Kan kamu kan masih setengah ya, sudah.
Nyambung nih dikit lagi. Aduh. Apalagi Pak Rudi. Lanjut Pak Rudi, lanjut. Lanjut saja Pak Rudi. Enak ini Pak Rudi, enak ini sama Pak Rudi nih. Ini nih Pak Agus ini langsung KO sama Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. 1 tambah 1 tambah 1 1. Dalbo. 1 tambah 1, dengar. 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi kalian lupa 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Oh, Berarti Bapak ilmunya kali. aja beda. Oh, jadi Cara Bapak hitung kali kita beda. Yesus. Pandangan Iya, kita berarti- beda. Ini berarti Bapak kali Yesus kali Roh Kudus gitu. Ya artinya ya Kalau 1. kamu Dikali, ngomong ya. tentang matematika, dia juga ngomong ke matematika. Satu sama, tapi perbedaannya kurang, tambah, kali. Itu kan perbedaannya kan? Udah Oh iya, paham benar belum? juga. Nggak ngerti ini. Saya Astaga. sudah ngerti, wah luar biasa ini. Karena tidak ada pengurangannya, jadi tetap. Betul, betul Gus? Tuh, tapi kalau orang Wah. ngomong denger juga dong, biar saya juga Iya dengar. dong. Kamu kan sama. Paham? Iya. Baru di situ ngomong. Ya udah lanjut Pak Rudi. Kok Pak Rudi? Lanjut, Pak Rudi. Agus aja lah. Agus aja dong. Nanti Pak Rudi ngomong, Agus juga ngomong. Ayo, Gus. Gus. Apa sih kamu sama Pak Rudi dulu? Kenapa? 1 tambah 1 tadi, Gus. Kamu nggak tahu kayak anak TK aja kamu ini. 1 tambah 1 tambah 1. Minta disuap terus ini kayak gini. 1 tambah 1 tambah 1 berapa tadi, Gus? Sama Pak Rudi dulu. Oh, nggak mau nih. Jangan. Iya, kamu Yaudah, diam ya. Ya udah diam ya, Diam Gus ya. dulu Gus ya. Silakan Ben. Pak Rudi. Ben dengan Pak Rudi. Kalau 1 tambah saya 1. sih kalau kita menggunakan contoh matematika, maka kita juga harus menjawab dengan matematika yang sama. Jadi kalau di situ punya pandangannya 1 tambah 1 tambah 1 3, saya sesuaikan dengan cara saya. 1 kali 1 kali 1 1. Jadi saya rasa tidak ada yang salah di situ. Sampai di profesor pun tetap 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Kan beda Pak perkalian dengan tambah-tambah Pak. Kenapa harus saya tambah-tambah kalau saya bisa jawab dengan kali-kali? Apa saya sudah saya mau salah gitu? Kan kita membahas di sini contoh, nih, Pak. tunggu. Kita di sini bahas itu bagaimana untuk bisa mengartikan Tritunggal itu. Anda memberi pandangan dari pertambahan. Saya memberi pandangan dari perkalian. Hasil yang sama dengan saya punya jawaban Tritunggal adalah sama. Kok diselewengkan mau harus mengikuti yang salah? Saya Kristen. Baik. Di situ Jadi ya, nggak masalah Pak. Jadi begini Pak, ya kita masuk ke isi materinya. Jadi selama Yesus ada di muka bumi, pernah tidak dia memperkenalkan Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Bapa? Bukankah dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan kali-kali, bukan tambah-tambah, bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiganya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke, saya mengakui perkataan itu ada. Tapi sebenarnya itu ada yang kalian miss. Dalam Kristen memahami Alkitab itu ada dua unsur yang harus diingat. Satu itu adalah di mana Yesus dia mengajar. Dua, dia menyatakan diri. Seseorang bisa seorang guru, dia bisa kasih ajar. Anak-anak, hormatilah gurumu. Padahal dia guru. Tapi pada saat di rumah dia akan mengakui dia adalah guru. Itu dua hal yang berbeda dalam pengajaran Kristen. Dua hal yang harus diingat bila baca Alkitab.
ada di mana namanya pengajaran kepada orang, ada yang namanya dia menyatakan diri siapa dia. Nah, sekarang apakah tadi Anda bilang bahwa di mana Yesus memperkenalkan Allah? Saya rasa ada tertulis juga kok. Itu kalau tidak salah tulisnya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu salah satu menyatakan bahwa dia menyatakan Allah di dalam dia. Bahkan dia bilang bahwa Bapa telah memberikan semua kekuasaan itu kepada anak domba Allah. Nah, Dia sudah gini. menyatakan Allah. Iya, kalau di Yohanes 17:20, Boleh. Bapa di dalam aku, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, mereka di dalam kita. Nah, itu berarti banyak dong Tuhannya ya. Murid-murid juga di dalam Bapa dong. Berarti banyak dong Tuhannya. Nah, Murid-murid juga Tuhan itu yang tadi dong. saya bilang kan, bahwa ada di mana unsur pengajaran, Ya, gitu. ada unsur dia menyatakan diri. Ya, berarti Bila dia berarti menyatakan banyak, Bapak. mereka, berarti dia mengajar Mereka kita semua. di dalam kita kan gitu, Iya. sama juga. Ma, diam dulu supaya Iya. kamu paham. Artinya kan dia menyatakan bahwa kalian semua adalah satu kelompok di dalam dia. Itu Ya, sama. pengajaran. Sekarang dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Itu dia menyatakan diri, tidak ada tambah embel A, B, C. Iya, tapi kan di dalam Berarti Anda sudah murid bilang juga di iya, dalam- berarti Anda sudah mengakui murid-murid kan juga di ada dalam dia. ya. Murid-murid juga di dalam Bapa. Iya, murid-murid di dalam itu yang tadi saya bilang bahwa kalau memahami dalam pengajaran Alkitab Kristen khususnya itu harus juga kita bisa pilah-pilah ya nama di mana dia bertentangan, mengajar, di mana dia menyatakan diri. Jangan diseriusin. Begini aja Pak, kan tadi kita ini sudah bawa data-data nih. Ya selama Yesus di bumi, ya berkeliling-keliling tuh menyampaikan firman. Pernah tidak dia menyampaikan bahwa Tuhan itu ada 3? Dia pernah berkata, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu. Ya, kan pembaptisan itu Pak. Entar, saya menyatakan dulu Oh bahwa iya. itu adalah perintah bahwa dia menyetarakan ketiga. Sekarang saya menjelaskan kenapa harus ada jadi 3. Pertama Yohanes 1 ayat 1. Dia bilangkan Allah yang Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman dan bersama-sama dengan firman. Kalau nggak salah Yohanes 1:14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan kita Kristen mengakui bahwa manusia itu yang dimaksud Yesus. Berarti telah menjadi satu. Ketika Yesus mau terangkat ke surga pun dia pernah bilang bahwa saya akan memberikan kalian roh kebenaran dan roh itu adalah setara dengan saya dan dia akan menuntun kalian. Kata setara di sini menyatakan sama. Tidak ada Pak, jangan dikarang-karang Pak. Enggak ada. Enggak perlu kita terlalu banyak ayat. Silakan Bukan coba roh buka ya. itu kan dari dia sendiri yang Tidak ada, jangan ditambah-tambah. Yesus Dia- tidak pernah mengatakan dia setara, tidak. Dia Dia akan bilang- meminta pertolongan kepada Bapa untuk mengirimkan seseorang penolong lain. Mengirimkan Itu. roh kebenaran bukan seseorang. Seseorang. Jangan ditambah-tambah. Roh Jangan, Pak. kebenaran bukan Iya. seseorang. Mau buka, mau dibukakan dalilnya. Silakan. Tampilkan Ben. Ya, sebentar. Mulai. Yohanes 14:16. 15, 16. 14:16 nah. Mana? Itu di 16-nya. Mana ini kok ya? Nih. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu Seorang
Orang dia, kepadamu. orang ya. Jangan ngopi lah Pak, gimana sih ya? Ya, Nih. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang seorang, bukan penolong, seonggok ya, seorang. Nah, Oke. betul berarti itu kata host tadi. Lanjut. seorang penolong yang lain, ya kan? Yang lain yang selamanya. Lalu kenapa dibawakan tulis roh, yaitu roh kebenaran. Berarti di sini sosok Iya, orang itu mempunyai roh kebenaran. di Ada di situ orang tidak Pak? Orang itu tentu semua manusia itu mempunyai roh. Jadi yang ada di dalam tubuh orang ini adalah roh Dalbo, kebenaran. kamu ngomong udah salah, Dalbo. Saya udah bantah. Ngomong salah. Astaga naga kau. sekarang kau. saya nanya Oh, mau itu yang nanya, ayat nggak mau bantah 17 ini. saya yang ayat 17 ada tulis dengan jelas, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Adakah seorang manusia yang bisa tidak terlihat? Ya kan ini belum terlihat orangnya. Gimana gitu? Di situ tertulis jelas tidak terlihat. Datang kan, orangnya belum datang. Siapa bilang roh itu sudah ada? Kami orang Kristen sudah terima. Penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Kan belum Seorang terlihat itu dalam orangnya. makna subjek. Orangnya belum datang, belum ada. Roh kebenaran, dia berarti seorang dalam bentuk roh dan tidak terlihat. Oh, setan Bagaimana? berarti. Bagaimana dia bisa menyampaikan Pak? Kalau bukan manusia ini. Oh, itu ilmunya sudah beda karena kita orang Kristen tidak bisa. Karena Bagaimana itu dia berinteraksi? itu bermakna roh Sudah, kudus. makanya dulu Gus sudah. Bagaimana orang bisa berinteraksi dengan roh? Jadi gini, Nah, kalau kamu jelas tanya ayatnya gitu, ini, Pak. saya bisa nanya balik. Kalau kamu nanya gitu, saya bisa nanya balik. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan roh Jibril yang tidak terlihat? Jibril kan bukan roh Pak. Dia utusan malaikat dia. Gimana Oke. ceritanya ini? Jadi malaikatnya bentuknya gimana? Mau terangkan Enggak seorang. tahu bentuknya gimana. Nah, berarti kamu Saya nggak tahu. pernah lihat. Sama. Kita sama Itu dong. dia. Ini kan ayatnya jelas Pak. Berarti kita jelas dong bahwa Iya, Jibril juga tunggu tidak dulu. tahu. Yohanes 14 dan Berarti sama. 16. Tunggu dulu. Yesus Tunggu berkata, dulu, memang sama berarti. Aku akan Bahwa meminta tidak kepada ada Bapa, berarti orang. dan ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Ini seorang. Seorang. Saya mau terangkan dulu. Seorang ini. Mau terangkan Orang dulu. kok. Apa ini jelas-jelas Ya, orang seorang. kok, bukan kucing. Gantian. Saya mau- Aduh, Gus, mau terangin apa Gus? Dalbo Gus, ini. nah, sudahlah Gus, lawakannya sudah. Tadi lawakannya itu kami dengar, sekarang kan lagi serius ini. Nanti giliran kamu Saya mau terangkan kalau dulu. lagi ini, Seorang. apa yang kamu mau terangkan ini orang manusia. Iya. Seorang. Di bawahnya kan ada tulis tidak kelihatan, tidak terlihat. Betul, siapa yang mampu melihat roh? Seorang. Memang berarti itu dalam bentuk roh. Berarti wujud Bukan kata dalam seorang. bentuk roh. Gimana Berarti ini kata orang? seorang Coba, itu sebuah coba, cuma Pak. sebuah Apa? kayak istilahnya media aja. Begini, Tapi Abang. faktanya sesuai dengan roh kebenaran tidak Iya, terlihat. abang baca baik-baik, ya. Jangan dijeda, dibaca baik-baik. Kalau Dan baca itu semua, jangan cuma ambil di atas doktrin yang doang. tidak ada dasar. Coba Pak. Tidak ada dasarnya Dibaca. gimana? Di bawahnya tertulis. Coba dibaca Pak. Dibaca dulu Pak. Di bawahnya Saya mau tertulis dengan terangkan jelas seorang roh dulu. kebenaran. Kalian tidak bisa Tunggu melihat dia. nanti dulu Gus, kau itu Gus. Nanti kalau mau lawa-lawakan Gus nanti lagi ya. Orang lagi serius nih. Silakan Pak Rudi dibaca.
Tadi sudah tertulis tuh Pak. Saya mau baca ulang, saya tidak bisa. Yesus meminta kepada Bapa, apa yang dia minta? Apakah dia meminta ruh saja? Jadi gini, kita kalau Penolong baca itu apa yang dia minta Yesus, Pak? Bentar. Kalau kita baca cuma separuh ayat tanpa sampai selesai, akibatnya kita cuma baca mobil doang. Tapi nggak tahu di dalam mobil itu ada orang supirnya Makanya nggak. saya suruh Bapak baca satu perikop, tapi Bapak kekenya di 17. Lah, itu memang kita Makanya nggak bisa Bapak- pisahkan itu satu Bapak nggak kata, paham. satu kalimat, satu paragraf. Masa Coba mau dibaca, baca? mulai dari di atas Pak, mulai 15, baca coba. Dibaca Kuncinya Pak. itu di 17. Jadi kau mau baca Oh, sampai cuma bukan 15, kunci-kunci 16. Pak. Yesus meminta kepada Bapa untuk dikirimkan penolong. Apa yang dikirimkan di situ? Apa yang diminta Yesus Pak? Roh kebenaran. Kemana? Mau dikemanakan 16-nya Pak? Itu kan yang tadi saya bilang bahwa itu dalam hati seorang penolong. Itu Tunggu dulu. disebut dalam Ini arti ada juga media. ini yang kawan kita Kristen ya. Tunggu dulu Pak Rudi ya. Pak Krif, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mungkin Bang. Pak Krifto bisa membantu kawan Rudi ini untuk memahami apa sih yang diminta oleh Yesus di sini berdasarkan Yohanes 14:15 dengan judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Silakan. Ya, itu sebabnya datangnya utusan dua itu dari Yesus mengatakan banyak hal yang masih harus kuajarkan kepadamu, tetapi murid-muridnya belum bisa menanggungnya pada waktu itu. Ya, sedangkan Yesus harus pergi, ya, waktunya sudah sampai buat dia pergi. Iya. Jadi dia mengatakan, aku akan minta kepada siapa? Kepada Bapa untuk mengutus, ya, dalam apa, Yohanes itu mengutus, ya, supaya Bapa mengutus roh kebenaran Seorang dan Pak. juga tunggu dulu, roh kebenaran itu bahasa Indonesia. Wah, Ustaz. Baca Nah, Pak itu. di layar Pak. Jangan loncat langsung Buka. 17. Tunggu, ya. Kemudian di kalimat yang berikut dia juga akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong, ya. Nggak ada seorang di dalam Injil Yohanes saya tuh nggak ada, ya. Bahasa Yunaninya Parakletos, penolong. Jadi, Jadi yang salah satu ini bersih. Parakletos, penolong. Ya, Jadi salah ini. Salah, tidak ada kata seorang itu tidak ada. Ya, boleh lihat Alkitab Sabda. Alkitab Sabda itu ada teks Yunaninya, ya. Jadi yang satu bersifat menolong, yang satu bersifat memberi kebenaran, ya. Baik. Jadi dua-duanya bukan suatu makhluk, ya, yang seperti kita manusia, tetapi bersifat roh, ya, dan itu bukan malaikat juga. Jadi ini dua membantu murid-muridnya, ya, untuk membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh bukannya berarti mereka sudah tahu kebenaran dalam arti seluruhnya, tapi membimbing mereka ke seluruh kebenaran itu yang terjadi. Baik, Bang Dalbo, saya sedikit aja Bang Dalbo, sedikit doang. Kalau begitu, kalau dia ini siapapun yang Anda maksudkan ini, ya, dia roh atau seseorang, kenapa dia tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau benar yang diutus ini sama Yesus, pengajarannya, penguasaannya oleh Yesus, kenapa yang satu ini tidak mengajarkan Yesus Tuhan? Silakan Anda bantah sebantah-bantah kalau mampu. Menyadari bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu nggak usah pakai ayat ini, pakai ayat pasal 20 ayat 17, ya, itu udah jelas, itu udah muhkamat, ya.
terang benderang, tidak usah dibantu ayat lain. Aku pergi baik, kepada Bapa. satu-satu dulu. Kita bahas ini dulu. Saya nggak bertanya ke situ, Pak. Kan di sini Yesus ini lagi meminta, Pak ya. Kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, pertanyaan saya, Pak, saya nggak menggunakan kata orang. Pertanyaan saya, siapakah roh kebenaran ini? Silakan. Siapakah? Parakletos itu siapa? Siapakah? Artinya begini, di dalam catatan itu ada penolong yang lain, sedangkan penolong pertama Yesus juga seorang penolong, ya. Dia adalah seorang penolong. Nah, ini seorang penolong berikutnya. Ya, Itu ini yang saya pertanyakan, Pak. Siapakah Parakletos itu? Parakletos itu suatu roh. Ya. Roh. Iya, saya paham, Pak. Siapakah itu? Jadi ini sekarang saya masih sama yang sama aja, yaitu dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Saya mengikuti Anda loh. Cuman saya bertanya, siapakah itu? Ya betul, jawabannya sudah langsung dijawab Tuhan Yesus juga dalam Yohanes 16 ayat 13. Bukan Yesus ini, Yesus yang meminta. Tentu bukan Yesus. Yesus ini yang meminta. Di ayat itu yang baru saya sebut, Yesus mengatakan dengan sah juga bahwa roh itu memuliakan dia dan mengatakan juga tentang dia. Iya betul ini. Jadi ini Pak, bukan merujuk kepada Yesus lagi, bukan. Kepada sesuatu yang lain, bukan kepada Yesus, karena di sini Yesus yang meminta. Nah, pertanyaan saya, siapakah Parakletos itu? Nah, itu silakan. Siapakah penolong itu? Nah, di dalam pasal 16 dikatakan begini ya. Pasal 16 ayat 5 ya. Tetapi sekarang saya akan pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tidak seorang pun dari antara kamu bertanya kepada saya, kemana kamu pergi? Ya, ayat 6. Tetapi karena saya mengatakan ini, maka ada kesedihan duka mengisi daripada hatimu. Ya. Abangku, saya tidak memaksakan ya. Cuman saya bertanya, siapakah penolong itu? Itu doang. Ya, ini kan ini kan ayat 7-nya mau mengatakan kan Anda menolak itu. Ini orang ini penolong itu yang dimaksud Yesus ini manusia, tapi Anda menolak karena tidak sesuai ya dengan terjemahan yang Anda gunakan sekarang, kan begitu. Nah, saya bertanya, siapakah penolong itu? Ya, ini penolong itu di pasal 16 itu mengatakan ya, tetapi aku mengatakan kepadamu kebenaran ini, bahwa lebih baik buat kamu ya saya pergi, karena kalau saya tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi bila aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan apabila dia datang, dia akan meyakinkan dunia mengenai dosa dan kebenaran dan hukuman. Ya, bahwa dosa karena mereka tidak percaya kepada saya, mengenai kebenaran sebab saya sedang pergi kepada Bapa, dan kamu tidak akan lagi melihat saya. Hukuman sebab dunia penguasa dunia setelah telah dikutuk. Itu ya Pak, saya tidak bertanya tentang Yesus. Nah, di sini Yesus kan meminta, Pak, meminta kepada Bapa untuk diberikan penolong lain. Pertanyaan saya, siapakah penolong ini?
Ini belum Anda jawab nih. Siapakah kebenaran, penolong Roh ini? Kudus. Ya siapa? Roh Kudus Iya, kan saya sudah ada, tahu. Pak. Sebelum lahir Yesus itu Roh Kudus sudah ada. Yang dimaksud di sini, Gimana sini Bapak? di sini yang dimaksud ini setelah Bap Yesus berangkat ke surga, dikirim Roh Kudus, Roh kebenaran. Berarti suatu item Berarti dua setelah kali Roh Kudus pengganti. datang. Berkali-kali Roh Kudus datang ya. Pak Rudi ini nggak Yesus ngerti. sendiri itu adalah Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus. Ini Pak ini Rudi, bukan Roh Kudus. Ini Pak Rudi diam dulu ini biar bukan Bang Roh Kripto. Kudus. Ya, ini bukan Roh Kudus, itu beda ya. Roh Kudus itu bukan yang ini. Jadi Roh Kudus urusan lain ya. Jadi kalau oten bilang Tritunggal Roh Kudus, ada lagi Roh kebenaran, ada lagi penolong ya. Mereka itu adalah utusan ya. Kalau beberapa tanggapan ya mengatakan Parakletos itu adalah Ahmad ya, adalah Nabi Muhammad yang diutus. Tetapi kekristenan menolak itu, begitu. Ya, Baik. saya tahu kemana arahnya. Saya Saya tahu. enggak mengklaim Pak. Saya tidak mengklaim. Tetapi kita bisa membuktikan siapa sih yang sesungguhnya yang memuliakan Yesus. Kan begitu? Ya. Siapa Begini, yang kalau memuliakan Yesus? dikatakan- tunggu, Nah itu, tunggu, tetapi tunggu. Kalau- saya izin dulu Bang, ya. Tetapi saya tidak terkirim Pak. Saya hanya mau tahu siapa yang dimaksud Yesus ini, penolong itu siapa? Ya, tetapi kalau andai kata ini benar Ahmad atau Nabi Muhammad dengan Qurannya, kenapa dia Nabi Muhammad atau Qurannya itu mengatakan Yesus itu tidak disalib? Nah itu Ya, kan jadi bentrok. nanti ke situ Pak, bukan ke situ. Bahasnya nanti kita ke situ. Di sini saya bertanya Pak, penolong ini siapa? Saya enggak ke situ dulu. Pertanyaan kita saya, orang penolong Kristen, ini siapa? Bagaimana Anda? Kita orang kalian Kristen. sesuatu lalu Anda tidak paham. Kita orang Siapa Kristen. penolong ini? Tunggu. Para kalian Kita sini tidak siapa? kita hanya meyakini bahwa murid-muridnya perlu pertolongan ya karena mereka lemah ya. Karena mereka lemah, sedangkan kalau Iya saya dibilang tahu murid-muridnya lemah. Penolong Lemah. ini siapa? Orangnya siapa penolong ini? bersifat roh ya, saya nggak bisa bilang dia makhluk roh, tapi adalah roh gitu ya. Jadi suatu Coba, pribadi dalil di mana itu, Pak? bukan sesuatu tenaga surya atau tenaga energi, bukan. Jadi ada kan kata-katanya diutus. Kalau namanya energi bukan menggunakan kata diutus. Mana energi diutus? Jadi ini pasti adalah suatu pribadi ya. Beda dengan Roh Kudus. Jadi mereka murid-muridnya itu dalam keadaan lemah. Mereka sendiri satu sama lain suka bertanya-tanya apa ini, ajaran apa ini. Mereka juga bukan murid-murid yang pintar ya, mereka tidak langsung bisa mengerti, maka dikatakan mereka lemah, mereka perlu ditolong ya. Nah, ini penolong ini diutus dari Bapa ya untuk menolong mereka dalam kelemahan mereka. Tentang apa? Tentang pengertian, pemahaman tentang ajaran Yesus. Pak, akan Ya. simpel pertanyaannya. Yang kita bahas ini ya tentang apa yang diminta oleh Yesus. Kan di Yohanes 14:16 kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, ya bukalah. Jadi Kita kalau hilangkan dikatakan kata orang penolong ini. itu, Iya, kita nih, hilangkan, kita hilangkan kata orang ini. Ya penolong. Nah ini pertanyaannya Pak, siapa penolong ini? Karena penolong ini ya ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran. Pertanyaan saya, siapa Itu kan penolong ini? ditulis. ini penolong adalah satu pribadi ya. Kalau dikatakan dia Ahmad atau Nabi Muhammad yang lahir tahun 630-an Saya ya. enggak berbicara Itu kan- ini adalah Ahmad, tidak. Saya bertanya kepada Anda, penolong ini siapa? Karena penolong ini Pak, ya dia menyertai kita selama-lamanya.
murid-murid, saya juga murid. Ya, saya di tahun 2024 Wah, itu juga Pak, ya itu mau murid. Bapak. Tapi ketika kita berdalil kan nggak ada dalilnya Pak. Konteksnya ini bukan sempit, artinya kepada murid-murid. Ya, semua pengikut Yesus itu sifatnya murid, ya. Jadi Di mana menolong Yesus murid-murid. menyampaikan seperti itu Pak? Ya, kita mengambil kesimpulan sendiri. Oh, ya. kesimpulan sendiri bilang dong. Kalau kesimpulan sendiri. Iya. Nah, kembali lagi di sini dia katakan Yesus menyampaikan dia akan memuliakan aku. Siapa sih yang memuliakan Yesus dan bagaimana metode untuk memuliakan Yesus? Ya, memuliakan tuh artinya meninggikan dia, tidak menghina dia, ya, selalu memuji-muji dia. Kalau Al-Quran memuji Yesus itu adalah Isa, Yesusnya adalah Isa yang mana tidak disalib, begitu. Jadi kita sebagai Kristen bingung kan? Ada Isa, ada suatu sosok pribadi yang mirip-mirip Yesus tapi disebutnya Isa, dan dia punya perbedaan dengan Yesus, yaitu dia tidak disalib, sedangkan Yesus ini disalib. Jadi sebetulnya Al-Quran ini ingin membetulkan, mengkoreksi keyakinan Kristen bahwa Yesus itu adalah Isa sebetulnya, bukan Yesus yang disalib itu. Begitu. Baik, Nah, saya uji kalian dulu ya. Saya uji sebelum ke teman-teman lain saya uji. Baik. Ini kita yang mana yang memuliakan Yesus? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk, Pak? Yang mati di tiang kayu salib. Yesus itu patut digantung di kayu salib, patut, ya. Karena dia, ya patut sekali, karena dia, Yesus adalah orang yang berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia melanggar hukum Taurat. Dengerin. Dia melanggar hukum dosa, melanggar hukum Taurat. Ya, itu menurut para penjaga, ya, penjaga Taurat, yaitu para ahli kitab, ya, yang mengadili Yesus, ya. Kata mereka Yesus adalah berdosa, melanggar hukum Taurat, patut untuk dirajam, dihukum mati. Itu kata para ahli kitab. Yesus sendiri mengatakan bahwa Taurat itu bukan Taurat asli, ya, mengatakan bahwa dia anak Allah, mengatakan bahwa anak Allah itu menurut para ahli itu adalah suatu hujat, ya, menyamakan dirinya dengan Yahweh. Di mana Yesus Pak mengatakan, izin dulu Pak supaya tidak terlalu panjang. Di mana Yesus mengatakan itu bukan Taurat asli? Oh iya, ada dalilnya, ya. Ya silakan Pak. Ya, tunggu, saya cari dulu nih. Yang lainnya dulu ya, saya sambil cari ya. Bagaimana Pak Rudi? Yesus patut disalibkan karena orang yang berdosa. Kalau saya mendingan satu di Pak Kristus dulu supaya jangan mengaburkan, nanti malah bingung gitu. Walaupun saya bisa jawab juga. Ini catatan saya tentang Yesus adalah seorang yang berdosa, ya. Yohanes pasal 5 ayat 9. Ya, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tapi hari itu adalah hari Sabat. Jadi di situ dia melanggar hukum Taurat, ya, menyuruh orang yang disembuhkan itu mengangkat tilamnya dan berjalan, ya. Yohanes pasal 5 ayat 10, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Yohanes pasal 5:16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes pasal 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Yohanes 7 ayat 19, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu kata Yesus, ya. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yohanes pasal 7 ayat 22, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat.
Musa memberimu sunat, sebenarnya itu bukan dari Musa, tetapi dari nenek moyang, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Yohanes pasal 7:25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Yohanes pasal 7 ayat 1. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Yohanes pasal 7:7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, yaitu dunia itu, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya. Nah, Yohanes pasal 7 ayat 10. Sebab dia menyesatkan kumpulan orang itu. Ya. Saya kasih satu dalil Pak ya. Silakan Anda bantah dulu. Di Matius 5:17. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bagaimana itu Pak? Jadi enggak perlu banyak-banyak dalil kita Bapak. Cukup meskipun satu aja. Yesus itu melihat ini Taurat itu membuktikan Yesus itu salah satu pelaku hukum Taurat. Kenapa? Mana? Woi. Cek. Parudi? Pak Parudi. Kemana nih? Halo? Halo? Nehi? Ayo. Halo, mungkin Pak Kristolinya lagi di teleponnya. Saya lihat. Silakan. Lanjut Pak. Bang, sebentar ya, saya mau pindahin mobil dulu ya. Ada permintaan dari tetangga ya. Oh iya. Oke, siap. Silakan. Jangan panjang-panjang. Nanti pusing sendiri. Jadi kalau menurut saya sih memang sama seperti nggak jauh beda juga dengan Pak Kristolin ya. Cuma saya ringkas saja. Itu memang dalam makna dikutuk yang ditulis Paulus yang tadi kita bahas, yang Bapak Dalbo bahas, itu bermakna bahwa Yesus menanggung semua kutukan, yaitu semua dosa yang ada, yang dosa manusia yang dia tanggung dalam kutukan itu. Maksudnya dalam arti dia menerima semua. Kutukan di sini bermakna kata umum, berarti semua beban, semua hinaan, semua lagi selain hinaan, caci maki dan segala-galanya, dosa-dosa yang seharusnya tidak dia terima, tapi dia terima. Itu yang dimaknai, yang saya pahami sebenarnya. Makanya saya rasa juga Pak Dalbo cukup mahir ya dalam baca-baca Alkitab. Itu kan banyak juga nubuatan tentang memang Tuhan Yesus harus disalib dan harus mati dan bangkit, karena kalau tidak gagal, tidak itu nubuatannya. Ya itu mau Bapak, tapi kalau mau Yesus tidak Pak. Bahkan dia gelisah, hatinya sedih, kagak mau disalib Pak, sehingga dia berdoa meminta diselamatkan dari Tuhannya. Menurut saya itu sih supaya itu dia bisa diselamatkan dari maut. Kalau mau Bapak ya memang begitu. Menurut saya sih itu multitafsir. Tetapi ketika kita membawa dalil Pak, menurut saya itu multitafsir. Salah satu tafsirnya mungkin mengarah ke yang Bapak bilang, tapi salah satunya lagi bukan. Karena dia memang sejak semula dia sudah bilang Pak, dia datang untuk disalibkan. Di mana Pak Yesus Bapak mengutus anaknya untuk disalibkan? Dia kan tulis, dia pernah bilang, Yesus pernah bilang, aku memberikan nyawaku untuk anak domba. Dia bukan juga berarti bilang dia mau disalib. Ya. Sama. Saya berikan satu contoh ya. Sama ketika saya mengatakan segala jiwa ragaku kukorbankan untuk bangsaku ini. Bukan berarti saya digantung. Jadi gini, kita kalau artinya berbicara, saya siap berkorban. Jadi gini. Berarti Oke, saya paham. Harus digantung, kan begitu. Jadi gini. Menurut budaya Yahudi zaman itu, hukuman yang paling penghinaan, paling buruk itu adalah salib.
bukan penggal kepala, bukan juga cambuk, bukan yang lain-lainnya, tapi harus disalib. Nah, kenapa harus dia disalib? Berarti karena memang dia sesuai dengan yang dinubuatkan. Nah, kalau tadi Anda bilang kenapa harus digantung? Artinya ya karena memang itu sudah dinubuatkan dan sudah diarahkan ke arah sana. Kalau memang Yesus tidak mau disalib, ketika Pilatus bertanya, kenapa kau tidak membebas tidak apakah kau anak Allah? Dia kan bisa bilang aja, aku bukan anak Allah, aku bukan Tuhan. Tapi dia diam. Berarti kan yang tadi saya bilang bahwa pendapat Anda juga multi tafsir. Bisa satu sisi Bukan dia Pak takut. dalil ini Pak dalil. Memang Bapak saya mau juga tahu apa dalil, ya? Pak. Nggak Saya juga masalah. dalil. Makanya saya bilang Berarti multi tafsir. kontradiksi dong. Gini nah. Itu bukan kontradiksi, Ketika itu tunggu dulu, itu sebenarnya tunggu bukan dulu. kontradiksi. Iya. Multi tafsir. Saya bacakan ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke sesuatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini Yesus merasa sedih, takut dia. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah ini Yesus ini kagak mau Pak. Ini proses ketika Yesus berdoa ya, sebelum ditangkap dia. Jadi yang saya pahami, Jadi Yesus Anda ini yang kagak mengiring, ada narasi Pak bahwa Yesus Anda itu yang mengiring memang opini, mau disalib. Enggak, dia dari berdoa. dari yang saya lihat, Anda mengiring opini kata takut, padahal sedih. Coba Jadi Anda ini baca, multitafsir. baca dan artikan Pak. Dibaca di dalam Matius 26 36 sampai 39. Coba Bapak baca. Ini pernyataan Yesus. Matius 26 36 sampai 39. Nah, 36 ya. Ya, Matius 26 36 sampai 39. Bentar ya. Sorry saya ini jarang-jarang ke gereja, sibuk jadi kurang hafal. Makanya di sini aja tak injilin. Yang kata takut ya di ayat berapa ya? Nanti saya bawa di situ di dalam Lukas itu, Lukas 22. Ini Kan Matius Yesus atau ini berkali-kali Lukas? berdoa Pak. Matius 26. 36 sampai 39. Oh, 36 sampai 39. Bentar ya. 36. Bah. Sampai 39. Oke. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua Zebedius bersertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit dan sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini cukup jelas ya. Satu, tidak ada kata takut. Kata sedih, iya. Ini gentar Pak. Apa maksud gentar? Ya, gentar itu multitafsir Pak, bukan takut Pak. Ini gentar. Gentar itu bisa berarti juga bahwa dia dalam keadaan gugup yang harus dia menghadapi. Tapi Iya, itu gentar, dia gentar Pak. Dia Tapi merasa dia sedih dan sendiri- gentar. Tapi dia sendiri mengatakan di bawah di ayat 39 itu seperti yang dia berkata kan, Iya, kan berdoa tetapi dia.
janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu Baik, menunjukkan lanjut aja kalau mau takut ya Pak ya, lanjut aja di dalam Lukas 22 Lukas 22 42 sampai 44. Di dalam Lukas 22 42 sampai 44. Kalau mau kalau Bapak belum paham makna apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia? Kata mereka. Ini di Lukas 22 di Lukas 22 Pak, di Lukas 22 41 ya sampai 44. Oke. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini dan daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberinya kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di darah. Bagaimana? Sudah jelas? Bolehlah. Oke. Bolehlah. Begitu Ben, bolehlah. Tapi sebenarnya tetap itu menurut saya itu multitafsir ya. Bolehlah. Ya terserah Bapak. Mau multitafsir. Intinya di dalam Lukas 22 ya. Di sini doanya Yesus itu diterima Pak, diterima doanya. Sehingga Bapak itu mengirimkan malaikat kepada Yesus. Jadi Yesus itu nggak mau disalib Pak. Jangankan disalib, ditangkap kagak mau dia. Sehingga dia berdoa. Makanya di sini dia curhat kepada murid-muridnya. Apa dia sampaikan kepada murid-muridnya? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga lah dengan aku. Artinya, ketika dia mengatakan berjaga-jagalah di sini, artinya dia timbul rasa takut. Timbul rasa takut sehingga dia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Apa yang dia jaga-jaga? Tentu hansip Romawi yang mengejar-ngejar dia, seperti apa yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini pernyataan Yesus Pak. Yesus sebenarnya tahu kalau mereka itu mau dibunuh, tahu dia. Makanya dia menghindar. Lalu dia berdoa. Kelengkapan doanya itu tadi di Lukas 22, 39 dan seterusnya. Lalu di Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7 ini ya. Apa katanya? Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, nangis lagi. Dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Artinya doanya didengar. Nah makanya di dalam Lukas 22 Bapak mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan, bukan untuk disalib. Begitu ya. Lanjut Ben, lapar nih. Lukas kan terus disalib Pak. Ya, begini. Kenapa? Saya balik lagi ya. Ini Yesus tahu bahwa Yesus tahu bahwa dia akan disalib dan dia mengatakan tentang penyalibannya seperti ini di Lukas pasal 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi dia tahu bahwa dia akan mati berdarah-darah gitu. Ya, dia udah siap dengan penyalibannya itu, bukan dia takut. Sebetulnya penulis Yohanes itu mau mengatakan Yesus itu adalah manusia yang mempunyai rasa takut juga. Maka dia bilang kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi.